Jadi saya mohon izin untuk share screen. Jadi saya beri judul IHSG menyikapi IHSG saat ini. Ya. Ini merupakan isi dari pertemuan kita yang ke-23 ya, dari edukasi, investasi, dan trading saham cara Ayang Ratman atau di Club InvestCare seri 23. Ibu-ibu dan bapak sekalian, seperti diketahui bahwa IHSG di dalam hampir 1 minggu terakhir ini turun sekitar 8-9%. Banyak sekali yang menanyakan apakah ini akan turun terus atau tidak. Saya kira siapapun tidak akan bisa menjawabnya, kecuali mengatakan bahwa mereka mengantisipasi. Yang perlu kita jalankan sebenarnya, yang perlu kita lakukan, apakah itu turun atau naik, ya, kita harus tetap siap. Bagaimana jika IHSG turun terus, apa yang harus kita lakukan? Lalu jika IHSG naik, apa juga yang harus kita lakukan? Itu yang penting harus kita siapkan ya. Saya dalam pengalaman hampir belasan tahun, atau hampir malah lebih dari 20 tahun di pasar modal ini, orang semua mencoba untuk memprediksi IHSG ke angka sekian, untuk akhirnya tidak ada satupun yang tepat. Pada suatu waktu, pada waktu itu IHSG mencapai 2.800 dari angka-angka sekitar 1000-an atau 700-an, sampai ada seorang pejabat di Indonesia, seorang menteri mengatakan, waduh ini IHSG akan ke 4.000 nih 2.800 pada tahun 2007, 2008, 2009. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah bukannya ke 4.000, akan tetapi turun lagi ke 1.100. Beliau tidak salah, ya, kan beliau hanya mengantisipasi. Demikian juga ketika sebelum pandemi, orang euforia sekali bahwa IHSG akan mencapai 7.000. Ya. Dari 6.000, dari sekitar 6.000 pada waktu tersebut. Lalu apa yang terjadi? Datanglah pandemi. Dari 6.600 IHSG terjun ke 4.000-an. Lalu orang panik. Apakah mungkin ke 2.000, apakah mungkin ke 1.000? Tidak tahu, tidak seorang pun yang bisa mengetahuinya. Tidak seorang pun bisa yang memprediksinya. Akan tetapi apa yang terjadi adalah IHSG dari 4.000 menjadi sekarang 6.000 kembali, dan kemarin sempat beberapa poin turun ke sekitar 5.900 yang akhirnya pada hari ini ditutup di atas 6.000 lagi. Itulah yang selalu terjadi. Nah, yang harus kita siap selalu adalah bagaimana jika IHSG turun, apa yang harus kita lakukan? Jika IHSG naik, apa yang harus kita lakukan? Itu yang harus kita selalu persiapkan. Ya. Jangan menanyakan Eyang Ratman IHSG targetnya berapa sih? Saya terus terang aja tidak bisa menjawab. Ya. Saya terus terang aja tidak bisa menjawab targetnya berapa. Hanya saya bisa mengantisipasi berdasarkan analisa teknikal yang saya kuasai, misalnya membaca Fibonacci retracement atau Fibonacci extension, dengan membaca pola-pola chart, maka saya bisa mengetahui bahwa kemungkinan, saya garis bawahi kemungkinan IHSG akan ke daerah sekitar angka tertentu. Demikian juga dengan menggunakan program Elliott Wave yang secara otomatis bisa memberikan satu antisipasi bahwa IHSG akan mencapai angka-angka tertentu pada sekian jangka waktu tertentu juga. Nah, mari sekarang kita lihatlah, kita hadapi saja sekarang IHSG yang saat ini terjadi.
Oke, yang pertama harus kita ketahui dengan tentunya kita sebenarnya harus mengetahui diri kita ini siapa sih? Apakah kita ini investor? Ya. Apakah kita ini trader? Karena taktik dan strateginya seperti kita telah bahas berkali-kali ya di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa investor dan trader itu berbeda meskipun sama-sama mencari peluang keuntungan di Bursa Efek Indonesia atau di capital market. Jika seorang investor, kita juga harus membagi diri kita lagi. Apakah kita seorang value investor yang melakukan value investing? Apakah kita seorang growth investing investor? Maaf ya, saya unmute dulu. Ada yang bicara nih, Dr. Lani terbuka, masih Dr. Lani ya? Oh iya, mungkin. Ya. Ya sudah saya matiin tuh itunya apa, mic-nya ya. Soalnya mengganggu ya Dr. Lani ya. Apakah seorang growth investor? Apakah kita investor yang melakukan membandingkan misalnya antara perkembangan price earning ratio dan price book value atau earning per share sebagai growth at reasonable price, atau investor yang hanya mengharapkan dividen, ya apakah itu dividen, apakah itu bunga, apakah itu kupon obligasi, ya. Demikian juga trader, kita juga harus membagi diri kita ke dalam beberapa tipe trader. Apakah kita momentum trader atau investor? Apakah kita itu swing trader? Apakah itu day trader? Apakah itu intraday trading atau scalper? Dengan kita menempatkan diri pada apakah kita investor atau trader, maka sikap kita terhadap perkembangan IHSG pada saat ini tentu saja akan berbeda, ya, akan berbeda. Tergantung kita investor, apakah trader. Trader contohnya, dia sebenarnya harus tidak peduli apakah IHSG akan naik, akan turun, karena naik dia bisa menggunakan kesempatannya, ya. Turun pun dia bisa menggunakan kesempatannya, atau sideways pun dia bisa memanfaatkan kesempatannya. Seperti diketahui bisa, misalnya kita mengenal untuk seorang trader, bullish make money, bearish make money, sideways also you can make money. Demikian juga investor. Ya. Investor kalau IHSG lagi turun, yang harus mereka lakukan juga ada cara-caranya sehingga bisa memanfaatkan penurunan tersebut. Ya. Kalau naik terus dengan sendirinya dia juga bisa bergembira dengan investasinya naik terus. Ini harus dihadapi dengan cara dan taktik dan strategi masing-masing. Taktik seorang investor, strategi seorang investor, taktik seorang trader, atau strategi seorang trader. Lalu selanjutnya, kalau Anda seorang investor atau trader, saat ini posisi portofolio Anda berada di mana? Ya, posisi portofolio Anda saat ini bagaimana? Jika Anda investor dan sudah memiliki portofolio, sudah memiliki saham-saham, ya, saya maksudkan posisi portofolio Anda saat ini adalah saham-saham yang Anda miliki, yang sudah Anda miliki pada saat ini. Statusnya bagaimana? Ya, pertama, apakah saham-saham yang Anda miliki tersebut memenuhi kriteria saham untuk investasi? Ya. Misalnya, yang memenuhi saham investasi adalah saham-saham yang sifatnya agak market cap-nya tinggi, terutama mungkin saham-saham blue chip, second liner ke atas, misalnya.
bukan saham-saham kacangan, bukan saham-saham yang harganya di bawah misalnya Rp100 yang dengan mudah dipermainkan oleh para spekulan untuk menjebak kita sekalian. Lalu sebagai investor lagi kita juga harus bisa menjawab pertanyaan, apakah kita telah memiliki target exit, baik jika kita sudah untung ataupun rugi. Taruhlah sekarang misalnya kita sudah memiliki saham, belinya dulu di harga Rp3.000 ya, sahamnya agak blue chip ya, second liner ke atas, Rp3.000 pada waktu itu sedang under value, margin of safety-nya tinggi ya. Saya kira istilah-istilah yang sebutkan apa itu margin of safety dan istilah-istilah lainnya karena kita telah sampaikan beberapa kali, tentunya Anda telah mengerti apa yang disebutkan dengan margin of safety misalnya. Apakah margin of safety-nya tinggi ya? Lalu waktu kita beli pada waktu itu karena margin of safety-nya itu tinggi, dengan sendirinya harganya pada waktu sedang diobral, meskipun perusahaannya perusahaan bagus. Saham A, harga intrinsiknya adalah misalnya Rp4.000. Tapi karena pada waktu itu terjadi pandemi lah, atau kejadian-kejadian lain, saham tersebut harganya di pasaran hanya Rp2.000. Jadi Anda punya margin of safety Rp2.000, 50%. Berarti kalau Anda membeli saham pada waktu itu yang harga wajarnya adalah Rp4.000, lalu harga di market value-nya adalah pada waktu Rp2.000 sehingga sangat under value, maka posisi Anda pada saat ini harus Anda lihat dengan sendirinya misalnya pada waktu Anda membeli harga saham A pada waktu IHSG 4.000, harganya 2.000. Pada waktu IHSG 6.000 atau 6.400 kemarin, harganya sudah mencapai 4.700. Ya. Lalu Anda juga melihat IHSG turun ke 6.000 dari 6.400. Anda juga melihat saham Anda turun dari harga 4.700 ke 4.200 misalnya. Apa yang harus Anda lakukan? Sebagai investor, Anda harus membandingkannya adalah pada waktu Anda dengan harga pada waktu Anda membeli. Pada waktu Anda membeli dulu, Anda kan membelinya di harga 2.000. Meskipun IHSG minggu terakhir ini turun misalnya 10%, toh harga sahamnya 4.200. Apakah Anda harus keluar atau tidak? Itu menjadi pemikiran Anda. Toh Anda sudah untung lebih dari 100%, ya, harus keluar atau tidak, karena Anda dulu beli 2.000, sekarang harganya meskipun turun menjadi 4.200. Apakah Anda perlu keluar? Anda harus pada waktu beli ini menentukan Anda akan keluar di harga berapa. Tergantung lagi apakah Anda investor jangka panjang sekali ataukah investor yang memanfaatkan fluktuasi. Kalau investor yang memanfaatkan fluktuasinya dengan sendirinya, misalnya bisa saja pada suatu waktu Anda membeli harga saham Rp2.000, sahamnya sudah naik ke Rp3.000, maka kalau Anda memang punya target bahwa saya jika untungnya 50% dan melihat tanda-tanda saham tersebut kemungkinan akan turun dulu, saya akan jual dulu. Bisa saja terjadi demikian. Atau ya harganya ke 3.000, turun lagi ke 2.700. Anda beli lagi, average down, silakan saja. Itu kalau Anda investor. Nah, lalu apakah
portofolio Anda saat ini dalam keadaan positif atau negatif. Ini berkaitan dengan yang poin kedua tadi. Kalau negatif kan Anda punya istilahnya sasaran untuk exit, ya, sasaran untuk keluar. Apakah sasaran untuk keluar itu sudah Anda capai atau tidak? Misalnya Anda rugi, ya, Anda belinya di 2000, maksudnya investasi. Meskipun investasi jangka panjang, ya, Anda bisa saja istilahnya mempunyai rencana, meskipun saya investasi jangka panjang, jika harga pembelian saya ternyata sudah turun 20 atau 30% dari harga pembelian saya, berarti saya rugi 30%, maka bisa saja saya merencanakan akan keluar jika saham tersebut turun 20 atau 30%. Semuanya terserah kita. Akan tetapi juga Anda, ada yang bisa melakukan demikian. Jika saham tersebut turun 20%, maka saya akan beli lagi. Karena saya anggap sahamnya lebih murah lagi. Akan tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya jika secara fundamental saham tersebut atau perusahaan di mana saham tersebut ada selalu memiliki kinerja keuangan maupun kinerja operasional yang baik. Nah, ini pentingnya Anda sebagai investor. Ya. Anda harus mencari saham-saham yang pertama, memenuhi kriteria saham untuk investasi. Kriteria saham untuk investasi itu apa? Pertama, kinerja keuangannya dari tahun ke tahun, dari triwulan ke triwulan harus terus meningkat. Ya. Kinerja operasionalnya di mata masyarakat tetap bagus. Ya. Pelayanannya tetap bagus. Ya. Pada waktu Anda membeli saham pertama ini, Anda pasti pada waktu itu membelinya pada waktu harganya sedang turun atau sedang obral. Lalu terjadi sekarang, ternyata harganya misalnya turun. Selama kriteria pertama ini belum terlanggar oleh saham tersebut, dia tetap kinerja keuangan maupun kinerja operasionalnya meningkat terus, maka bisa saja Anda mengambil keputusan jika harga turun, bukannya Anda jual, akan tetapi Anda menambah saham tersebut. Karena apa? Karena kriteria yang pertamanya ini tetap terpenuhi, bahwa saham tersebut dalam keadaan yang selalu prima. Ini yang penting. Kalau ini terpenuhi, di dalam kondisi apapun, kalau Anda investor dan investornya adalah investor jangka panjang atau value investor, maka yang Anda lakukan adalah jika harga turun, maka Anda mungkin membeli lagi selama yang kriteria ini selalu dipertahankan oleh saham tersebut, bahwa kinerjanya bagus. Itu jika Anda investor. Jadi sebagai seorang investor, penurunan IHSG yang baru 10%, 8%, sedangkan Anda membelinya pada waktu harganya di bawah 100% di bawah harga sekarang, ya, Anda tidak perlu khawatir. Selanjutnya, saya ingin sampaikan apa yang diharuskan dilihat oleh seorang trader. Seorang trader adalah
Kalau dia menguasai, dia tahu strategi dan taktik apa yang harus dia lakukan, sehingga pada waktu bullish dia bisa memaksimalkan profit, pada waktu bearish dia tidak kehilangan, malah masih bisa memanfaatkan waktu bearish dengan strategi-strategi dan taktik-taktik tertentu. Lalu waktu sideways pun, ya, apa yang dikatakan sideways kan yang harganya nih ini aja nih, ini sideways. Tetap dia bisa melakukan transaksi dan memperoleh keuntungan. Too good to be true, akan tetapi kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita terdidik dengan baik, ya, maka kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan di dalam keadaan atau kondisi pasar yang bagaimanapun. Jadi seorang investor dan trader yang terdidik, ya, dia bisa tetap selamat, ya, dari keadaan market misalnya yang sedang turun, malah bukan selamat saja, justru dia bisa memanfaatkan keadaan market yang sedang turun. Nah, ini penting sekali. Ya, saya ulangi. Investor maupun trader yang terdidik, dia bisa memanfaatkan seluruh kondisi pasar. Karena dia memiliki trik-trik atau kiat-kiat untuk menghadapi seluruh kejadian yang ada di pasar. Apakah itu waktu bullish, apakah itu waktu bearish, apakah itu sideways. Contohnya, investor yang terdidik justru, ya, pada market yang sedang jatuh dalam, dia memperoleh kesempatan yang sangat baik sekali selama dia memiliki saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang kinerjanya bagus. Lalu, trader yang terdidik, ya, secara baik, terdidik secara teknis maupun terdidik secara psikologis, dia tetap bisa memanfaatkan naik turunnya pasar, kondisi pasar. Ya, ini yang harus kita camkan bersama, harus kita pegang bahwa selama kita terdidik, apakah kita investor maupun trader, ya, selalu bisa menyelamatkan diri. Malah bukan menyelamatkan diri, mungkin selalu bisa memanfaatkan seluruh kondisi pasar. Pasar sedang turun dalam, justru kesempatan bagi investor untuk melakukan investasi di mana pada waktu harga berada di daerah-daerah yang nyaman dibeli. Di daerah-daerah yang nyaman dibeli. Selama perusahaannya, kriteria pertama ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan atau saham-saham di mana perusahaan tersebut perusahaan-perusahaan di mana saham-saham tersebut berada. Bagi trader, ya,
sebentar. Waktu bullish dia bisa manfaatkan, waktu sideways dia bisa manfaatkan, waktu bearish juga dia bisa manfaatkan. Memanfaatkan cara yang paling baik, yang paling mudah adalah jika waktu bearish dia selalu dalam kebimbangan, ya stay away dulu dari market. Nunggu di tikungan dulu, nunggu di pinggir jalan dulu, nunggu di pinggiran. Sampai marketnya memberikan suatu suasana yang kondusif, dia masuk ke pasar lagi. Di mana IHSG pada saat ini? Saya mencoba di sini mengambil gambar yang sangat terkenal sekali ini ya. Gambar ini sudah lama ya, dari mulai saya mengenal pasar ya. Gambar ini sudah kita kenal. Di mana kira-kira IHSG saat ini? Kira-kira IHSG saat ini adalah berada di daerah sini. Ya. Di daerah sini. Terutama IHSG nampaknya belum mencapai titik tertingginya. Ini bukan IHSG ya, ini satu gambaran aja. IHSG sekarang ini berada di daerah tertinggi. Artinya bagi investor ya, investor kan alangkah baiknya dia membeli di daerah sini. Ya. Bagi seorang investor ya, sebaiknya dia berhati-hati pada harga-harga yang sedang terjadi sekarang ini. Kalau ini kita umpamakan IHSG, ini adalah keadaan satu tahun yang lalu, kira-kira April tahun lalu. April tahun lalu. Kita melihat sekali ya bahwa sekarang ini harganya sudah mencapai harga agak ke market top ya. Kita harus hati-hati, dia naik terus. Kelihatan sekali di sini IHSG itu agak konsolidatif. Kita tidak tahu apakah akan turun, apakah konsolidasi ini akan naik ya. Hanya saja kalau Anda seorang investor ya, sebaiknya terutama value investor sebaiknya Anda berhati-hati untuk melakukan pembelian pada saat ini ya. Ini dapat dibuktikan juga oleh satu kriteria ya. Apakah saham-saham yang ada sekarang ini sedang undervalue atau tidak? Saya ingin bertanya kepada Anda sekalian. Ada dua rasio yang mengatakan bahwa saham tersebut dalam keadaan undervalue. Tolong dijawab di kolom chat. Ada dua rasio valuasi ya, yang mengatakan bahwa saham-saham tersebut sedang ada dalam keadaan undervalue. Saya ingin mengetahui apakah pelajaran saya sebelumnya dimengerti atau tidak. Calvin, 100% right. Ya, PBV under 2, PER di bawah 15.
saya mencoba untuk mencari ya saham yang under value sesuai yang dijawab oleh Calvin maupun dijawab oleh tadi sebentar satu lagi itu Calvin dan Kamal ya. Saya mencoba sebelum mengadakan presentasi ini mencari saham-saham dengan kriteria tersebut. Hanya kalau saham-saham blue chipnya, saham-saham market cap yang tingginya itu, maaf saja hanya Astra ASI. Yang lainnya tidak ada. Ada, tetapi Bumi, Bitek, dan saya yakin itu bukan saham-saham pilihan kita sebagai investor. Jadi lihat, ya, dari kriteria yang dijawab oleh Calvin dan Kamal tadi, dan kita melakukan filter, screening berdasarkan dua kriteria tersebut, saya tidak menemukan satu atau saya tidak menemukan atau sangat sedikit sekali menemukan saham-saham yang under value. Jadi untuk value investing, ya hati-hati Anda membeli saham untuk jangka panjang di dalam saat ini, bukan waktunya. Nah, kalau Anda sebagai investor, maka ada kesempatan lain untuk Anda berlaku sebagai investor dengan apa? Dengan memanfaatkan cara-cara investasi. Mohon dijawab cara-cara investasi yang apa tadi sudah di halaman pertama, di presentasi pertama kedua tadi saya sudah sebutkan. Dengan melakukan investasi, type of investing, karena sekarang ini value investing sangat sulit untuk memperoleh saham-saham yang sangat under value, tetapi jika Anda ingin memperoleh atau menjadi investor, Anda masih diberi kesempatan dengan menggunakan dua cara investasi. Silahkan disebut. Nah, tunggu 1 menit. Kalau tidak ada yang jawab, kita kembali ke belakang. Oke, tidak ada yang menjawab. Nah, jadi kalau value investing tidak bisa dipilih lagi karena tidak ada saham yang under value, maka Anda masih bisa memanfaatkan investasi dengan cara yang dua ini, yaitu growth investing dan growth at reasonable price. Ya. Growth investing juga dua-duanya ini, apakah growth investing maupun GARP, ya, adalah saham-saham yang memenuhi kriteria yang pertama tadi bahwa perusahaannya harus bagus, akan tetapi harganya tidak ada harga obral lagi. Ya, harganya tidak diobral lagi. Kalau value investing, harga saham-sahamnya adalah misalnya harganya sahamnya harga wajarnya 2.000, harga pasarnya pada waktu itu misalnya 1.200. Itu value investing. Tetapi di dalam growth investing, saham-saham tersebut sudah tidak ada lagi. Ya, di dalam growth investing tidak ada lagi. Silahkan menjawab. Growth investing adalah memilih saham-saham yang bagaimana. Dan biasanya pada perusahaan-perusahaan yang bagaimana.
Saya lihat ada di chat ya, mungkin ada yang jawab. Income growth investing, GARP, betul tadi ya. Income investing, pertanyaan Pak Nur, bagus, fundamentalnya bagus ya. Harus, apakah growth investing maupun GARP, fundamentalnya harus bagus, untung terus, semuanya harus bagus lah. Lalu di dalam, contohnya di dalam GARP dulu dah. Ini pernah saya pelajari nih, saya pernah ajarin. Di dalam GARP, rasio apa yang harus dilihat? Ayo, tolong di dalam GARP, growth at reasonable price, singkatan growth at reasonable price ya. Growth at price, itu GARP singkatan. Persyaratannya apa? Ada dua rasio valuasi yang bisa dilihat di growth at reasonable price. Kalau tidak ada yang menjawab, yang harus dilihat dalam growth reasonable price adalah earning per share, pertumbuhan earning per share, dan PER. Jadi perbandingan pertumbuhan earning per share dan PER. Ya. PER dibanding dibagi pertumbuhan EPS harus bagaimana? Angka, sebutkan angka. PER dibagi EPS harus bagaimana? PER dibagi EPS, ada yang bisa menjawab? Jadi PER itu price earning ratio, pertumbuhan EPS itu adalah pertumbuhan persentase di dalam pertumbuhan earning persen di dalam bentuk persentase. Ada yang menjawab? Kita lihat. Lebih kecil satu. Calvin, betul. Ya. Jadi boleh-boleh saja PER-nya tinggi, ya. Misalnya, let's say PER satu saham itu di atas 15, sudah tidak under value lagi kan? 27 misalnya. Akan tetapi jika pertumbuhan earning per share-nya lebih tinggi dari 27, let's say 30, ya, pertumbuhannya 30% dari waktu ke waktu, ya, maka saham itu layak untuk masuk ke dalam kategori growth at reasonable price. Ya, saham-saham itu masuk kategori ini. Saya untuk menyampaikan bahwa meskipun IHSG sudah tinggi, sudah tidak terlalu layak lagi untuk value investing, Anda masih tetap dapat melakukan investasi dengan menggunakan dua syarat ini, yaitu growth investing dan growth at reasonable price. Kalau growth investing, ada yang hafal singkatan dari, mudah-mudahan pada baca ya.
Hensley. Ya. Ini cara pendekatan yang diberikan William O'Neill. Kembali perusahaannya harus bagus, ya. Company harus bagus, ya. Quarterly, annual, kuartal, pertumbuhan kuartal keuntungannya misalnya harus sekian persen. Pertumbuhan tahunannya harus sekian persen. Pertumbuhannya dia harus membuat selalu produk-produk baru, ya. Jadi pada dasarnya dia harus semuanya dari tahun ke tahun meningkat, dari waktu ke waktu meningkat kalau growth investing. Dan ini saudara-saudara bisa cari nanti banyak nih perusahaan-perusahaan yang baru go public, ya. Anda harus lihat apanya. Biasanya ini perusahaan-perusahaan baru nih. Anda harus apa? Kalau Anda membeli perusahaan baru, ada yang bisa menjawab aja? Tidak nih. Anda harus membaca apanya. Kalau ada satu perusahaan yang baru mau go public, Anda ingin beli sebagai investor, apa yang harus Anda baca yang dikeluarkan oleh perusahaan yang akan go public tersebut? Pembukuan. Silakan dijawab di chat. Ada yang jawab? Kita lihat. Betul. Dijawab oleh Mei. Yang harus Anda baca adalah prospektus yang mengatakan kinerja perusahaan tersebut selama beberapa tahun berturut-turut dan diperkirakan perusahaan tersebut akan tumbuh pada sedikit-sedikitnya misalnya 5 tahun yang mendatang berdasarkan analisa yang dibikin oleh lembaga-lembaga yang membantu go public tersebut. Apakah itu underwriter, apakah itu macam-macam lah, ya. Jadi Anda harus melihat prospektus kalau itu merupakan growth investing bagi perusahaan-perusahaan baru. Dan bagi perusahaan-perusahaan yang bukan baru, maka Anda harus selalu melihat bahwa dari waktu ke waktu perusahaan ini naik. Ya. Bisa saja dia begini, tapi selalu dia naik turun, tapi tren secara keseluruhan dia naik terus. Nah, di sini kita bisa juga melakukan namanya dengan mempelajari juga secara teknikal sifat dari perusahaan-perusahaan tersebut dilihat secara teknikal. Secara teknikal misalnya perusahaan-perusahaan yang growth, nanti kita pelajari pattern-patternnya, perusahaan-perusahaan yang pantas diambil sebagai investasi secara growth investing, ya, adalah perusahaan-perusahaan misalnya yang selalu di dalam teknikalnya membentuk dari waktu ke waktu pola cup and handle. Ini cup, terus ada handle-nya, ya gini naik lagi, terus di sini dia dibikin cup lagi, ada handle-nya, kepanjangan handle-nya, dia naik terus naik ke atas. Ini biasanya disebut dengan pola cup and
handle. Nanti kita belajar chart pattern ya. Yang gambar pink ini cup and handle. Ini cangkir, ini gagang cangkirnya. Kalau dia naik lagi ke atas, maka waktu dia menembus garis ini, salah lagi. Sorry. Jadi kalau pola cup and handle pada growth investing adalah kalau ada ini cangkir, cup ya, handle-nya, ya, dia naik lagi ke atas. Nah, pada waktu dia menembus ini, kita ganti warnanya, kita tarik garis ini, maka harganya itu bisa ditentukan targetnya dengan memindahkan panah ini ke sini. Bisa dilakukan bahwa target ke harga perusahaan tersebut dari sini bisa sepanjang panah yang saya tunjukkan ini. Baik, jadi kembali, meskipun Anda tidak menjadi value investor, maka Anda bisa melakukan growth investing maupun growth investing maupun GARP ya. Bagi trader, cukup Anda menguasai analisa teknikal ya. Bagi yang tidak ingin pakai analisa fundamental, boleh-boleh saja, karena di dalam analisa teknikal, analisa fundamental bisa diabaikan, akan tetapi yang harus saudara-saudara kuasai adalah apa di dalam trading yang tidak termasuk analisa teknikal dan analisa fundamental. Saya mohon dijawab. Mudah-mudahan terjawab. Bagi seorang trader, ya, di samping menguasai sedikit analisa fundamental maupun analisa teknikal, apalagi yang harus dia kuasai yang pada dasarnya itu sangat penting sekali. Sudah ada 4 jawaban, mari kita lihat satu persatu ya. Saya akan ngetes juga, saya akan mengetes diri saya sendiri sebetulnya ya. Apakah pelajaran-pelajaran saya sebetulnya dimengerti atau tidak gitu. Ya. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, berarti percuma saya mengajar 20 seri yang lalu karena tidak ada yang mengerti. Mudah-mudahan saya belum melihat jawabannya. Mudah-mudahan jawabannya setidak-tidaknya ada di dalam 6 jawaban ini. Oke, kita lihat. Yes, MM, money management. Ya. Emosi dan psikologi. Ya. Emosi dan psikologi. Satu lagi yang belum terjawab. Jawaban semuanya betul tadi? Nah, meskipun tidak dijawab secara jelas, akan tetapi pasang stop loss dan trailing stop sudah menjawab, yaitu risk management. Ada lagi bagus tambahannya nih Pak Rahmat ya, trading plan. Kuasai itu semuanya. Ya. Saya bergembira sekali bahwa apa yang telah saya berikan pelajaran pada waktu-waktu yang lalu sudah banyak dimengerti ya oleh saudara-saudara sekalian. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ya, pengetahuan risk management, betul Pak Nur, apa Ibu Nur atau Pak Nur, betul, risk management. Risk management ya. Jadi untuk seorang trader
yang harus dikuasai di samping sedikit fundamental analisis, ya, dan banyak technical analisis, ya, maka yang harus dikuasai lainnya adalah, kalau ini kita bicara fundamental analisis, ini technical analisis, maka yang harus dikuasai lainnya jauh lebih besar, yaitu risk and money management. Lihat, yang merah itu, lingkaran yang merah itu jauh lebih besar daripada lingkaran hijau, dua lingkar hijau yang terdiri dari FA dan TA, sedangkan yang merah itu adalah risk management and money management. Ada yang mengatakan ahli money management, ada yang mengatakan Anda menguasai yang hijau ini 100%, tetapi sama sekali tidak menguasai yang merah ini, maka Anda akan menjadi trader yang gagal. Sebaliknya, Anda hanya menguasai sedikit saja yang hijau, ya, sedikit saja yang hijau. Saya ganti dulu warnanya. TA, FA, tetapi menguasai money management dan risk management, ya, maka dia akan menjadi trader yang berhasil. Jadi saya ulangi, ada yang mengatakan, saya punya e-booknya, Anda menguasai luar biasa TA dan FA, tetapi sama sekali Anda tidak menguasai atau hanya sedikit saja MM dan RM, money management, risk management, maka Anda akan menjadi trader pecundang. Sebaliknya, Anda hanya menguasai sedikit TA dan FA, tetapi menguasai yang lingkaran merah, risk management dan money management, maka Anda bisa menjadi trader yang berhasil. Camkan ini. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa sebagai peserta dari G-Club Investcare, pelajarilah money management dan risk management itu secara baik. Khusus untuk risk management, mereka-mereka yang sudah atau baru akan menjadi nasabah sebuah sekuritas dengan online trading sistemnya, pastikan bahwa di dalam sistemnya, di dalam OLTS-nya mereka mempunyai apa yang dinamakan auto trade, ya, yang bisa memasang secara otomatis stop loss, trailing stop terutama. Karena itu akan membantu secara psikologis trading Anda. Bagi yang akan bertanya, silakan langsung aja dicantumkan di chat room, ya, untuk kita bahas nanti bersama. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah terbahas. Ini jadi sudah kita bahas. Kita sekarang ini berada di sini. Di mana dan kemana IHSG saat ini? Ini saya harus buka chart dulu nih. Nah, ini adalah IHSG saat ini. Ya. Lihat gambar ini.
saya bisa bertanya nggak, sebagai investor sebaiknya melihat gambar ini, tunjukkanlah tandanya oleh Anda di dekat huruf mana, atau sebagai investor belinya harusnya Anda di mana itu? Kalau sebagai investor. Di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kalau sebagai investor udah saya tunjukkan aja ya. Anda kan sebaiknya beli daerah sini, di daerah sini. Kalau sebagai value investor sebaiknya di daerah sini. Tetapi ada kesempatan-kesempatan lain sebagai momentum investor adalah juga di daerah sini, di daerah sini. Meskipun kita seorang investor, maka kita harus dapat memanfaatkan fluktuasi. Nah, ini. Beli di sini, ya, jual di sini. Oleh karena itu, saya mengatakan di dalam judul presentasi saya hari ini yang saya sampaikan di Telegram Group adalah memanfaatkan kombinasi FA dan TA di dalam kondisi IHSG selama ini. Ya. FA-nya kita bisa manfaatkan bahwa pada suatu waktu tertentu, pada waktu itu misalnya bulan Oktober yang lalu, kalau kita melihat ini adalah, ini chart ini kelihatan ya? Chartnya kelihatan? Kelihatan ya. Nah ya. Value investor itu baiknya berdiri di bulan April tahun yang lalu lah gitu. Ini sekitar April tahun lalu nih, April Maret. Tapi ada kesempatan lagi di sini. Ada kesempatan lagi di sini. Jadi sebagai investor, bukan value investor, Anda bisa memanfaatkan fluktuasi. Bukan sebagai trader yang setiap hari atau setiap minggu keluar masuk, akan tapi sebagai investor beli di sini, ya, jual di sini. Saya ganti dulu warnanya deh. Kalau beli itu pakai warna hijau. Beli di sini. Nah, ini ada turun nih, ya. Bahwa ada kesempatan di sini. Di mana menggabungkannya dengan teknikal, maka kita juga bisa melihat, menemukan daerah-daerah untuk jual. Ya. Jadi beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Ini untuk investor yang bisa memanfaatkan analisa teknikal. Tapi bagi value investor, mereka mah bisa diem aja lah, selama belinya di daerah sini. Bahaya kalau value investor belinya di daerah sini. Begitu beli, besoknya turun. Jadi manfaatkanlah fluktuasi ini. Ya, manfaatkan. Ini bisa memaksimalkan profitability Anda. Kalau lihat IHSG di sini. Ini keadaan
IHSG turun sekarang. Tapi justru turun ini memungkinkan adanya opportunity, peluang. Sini turun. Peluang kan? Sini. Di sini turun. Peluang ada di sini. Di sini turun. Peluang ada di sini. Artinya apa? Peluang selalu ada. Satu, kita harus terdidik dengan baik. Kita telah melihat IHSG tadi ya, di mana dan kemana IHSG saat ini. IHSG saat kemana ya, di mana sih IHSG saat ini? Ya, kita melihat gambarnya. Ya, lihat yang Anda lihat. Kemana IHSG saat ini? Nah, ini kita pakai ya, analisa teknikal. Analisa teknikal bisa mengantisipasi ya, IHSG akan kemana. Oke, supaya lebih jelas lagi sekarang, saya ingin melihatkan gambar lain dari chart IHSG ya. Saya mencoba pakai chart yang sudah ada template-nya, akan tetapi saya lupa password, sudah 2 kali lupa, takut ketiga kalinya salah. Jadi saya pakai Investing.com yang tidak pakai password. Oke, Investing.com saya sudah punya template belum ya? Oh, sudah punya template. Tapi nggak ada. Oke, di mana IHSG sekarang? Kita melihat sekarang daily IHSG ya. Kita melihat chart-nya. Apakah dalam keadaan bearish? Apakah dalam keadaan bullish? Technical chart yang saya gunakan untuk saya dengan mudah melihat apakah dia bearish dan bullish, karena saya sudah menguasai belajar Ichimoku Cloud, ya, Ichimoku Cloud chart, maka saya menggunakan Ichimoku chart untuk menentukan bahwa IHSG itu sedang bearish, bullish, atau sideways. Oke, di daily chart-nya di sini memperlihatkan karena IHSG di bawah awan yang berwarna hijau ini, ya, di bawah area hijau, ya biasanya ada area merah juga. Berarti dia di dalam keadaan bearish. Jadi hati-hati, ya. Jadi hati-hati. Walaupun demikian, keadaan bearish ini kan justru bisa memberikan suatu peluang untuk membeli di harga yang murah. Iya enggak? Peluangnya di mana? Kalau kita memperhatikan Ichimoku chart ini, di sini ada garis-garis tipis ini. Di sini ada garis biru. Ya. Jika harga atau candle ini menembus garis biru, ya, maka dia akan menjadi weak bullish, tanda beli. Ya. Jika candle ini menembus garis biru tipis, akan memberikan tanda membeli. Tetapi karena masih di bawah chart, di bawah awan, namanya nih awan Kumo cloud, ya, kekuatannya itu lemah. Kekuatannya lemah. Jadi kita harus tetap berhati-hati.
Akan tetapi kita harus dapat memanfaatkan jika si candle ini, jika ini candle ini nanti menembus, saya gambarkan aja supaya apa? Menembus, selanjutkan garis biru tipisnya ini, menembus garis biru ini. Nah, terlalu tebal. Menembus. Nah, ini belum menandakan adanya pembalikan karena belum ditembus si garis birunya ini. Tetapi jika candlenya nanti, misalnya besok ya, hari Kamis, menembus, ini tanda pembalikan, tetapi karena masih di bawah daerah awan, ini awannya, maka pembalikannya tanda pembalikan yang lemah. Meskipun ini di daerah bearish, ya, jangan diabaikan karena justru di daerah bearish ini adalah kesempatan untuk membeli harga di harga yang rendah. Jadi perhatikan kalau kita pakai Ichimoku chart, ya, karena saya dengan mudah dengan Ichimoku chart, Ichimoku chart itu adalah chart yang bisa dilihat secara sekilas, kita bisa mengetahui seluruh kondisi saham atau IHSG dengan hanya satu gambaran chart ini saja, yaitu Ichimoku. Bisa mengambil kesimpulan gitu. Bisa mengambil kesimpulan. Ya. Sekarang ini kan daily chart. Ini kan daily chart, ya. Ya, saya barusan mendapatkan peringatan dari komisaris di rumah, dari Panglima di rumah, bahwa jam 7 beliau mau pakai Zoom-nya. Karena ada webinar dengan Prof. Subowo. Jadi ini kan daily chart, ya. Sekarang mari kita lihat apakah weekly chart memperlihatkan hal yang sama, yaitu bearish. Kita ganti ke weekly chart. No, sir. Ya. Ya. Kita lihat sekali bahwa di dalam weekly chart mereka IHSG masih berada di atas awan. Artinya daerah ini adalah daerah hijau. Daerah di sini adalah daerah bullish. Daerah di sini yang di bawah ini daerah bearish. Jadi sebenarnya jangka menengahnya IHSG ini masih bullish. Dan ini saya bandingkan dengan scanning Elliott Wave saya yang mengatakan bahwa di dalam jangka pendek, di dalam minor, ya, dan minute time frame, IHSG bearish, akan tetapi di dalam intermediate time frame, IHSG masih uptrend. Jelas-jelas di sini lihat, kalau saya tadi kan ini saya klik nih weekly chart nih, ya. Anda lihat nih, yang saya klik di sini tadi adalah ini nih weekly chart nih. Nah, weekly chart. Yang pertamanya tadi yang mengatakan bearish adalah daily chart. Ya. Weekly chart mengatakan dia masih bullish. Ya, weekly chart. Yang harus kita hati-hati, candlenya jangan sampai menembus garis yang akan saya
tunjukkan. Candle-nya jangan sampai akan menembus garis ini nih. Ya, saya langsung aja tunjukkan candle-nya jangan sampai menembus garis yang ini. Ini tadi kan candle-nya hari ini baru sampai di sini nih. Ada tanda-tanda malas turun lagi nih. Secara candle, ini dia malas turun. Ya. Jadi, di dalam jangka menengah, belum bearish. Artinya apa? Value investor yang beli 1 tahun yang lalu, nggak usah keluar. Atau beri beberapa bulan yang lalu nggak usah keluar karena secara jangka menengah dia belum bearish. Ini kita mengakses atau menganalisa IHSG saat ini. Jangka pendek dia bearish. Akan tetapi ya, bagi investor ya, bagi yang mau jangka panjang sedikit ya, bearish itu jangan takut. Justru pada waktu bearish kita mencari peluang untuk mencari saham harga murah. Jangan asal beli, lihat teknikalnya. Pada waktu bearish di mana tanda-tanda teknikalnya menunjukkan bahwa dia akan berbalik ke atas. Kita dengan menembus, ini sudah saya rubah lagi nih ke daily chart ya. Tadi weekly chart, sekarang saya rubah lagi ke daily chart. Ini saya sudah rubah ke daily. Nah, tunggu candle-nya menembus garis biru tadi. Nah, tunggu candle-nya begini. Tapi untuk saya sampaikan juga, kemungkinan kenaikan-kenaikan tersebut dia akan menghadapi resisten. Resistennya di mana? Nah, dengan Ichimoku chart ini saya bisa dengan mudah menunjukkan bahwa resistennya itu adalah batas bawah awan. Sebentar. Resistennya adalah batas bawah awan. Ini saya gambar batas bawah awan ya. Ini mana? Jadi kalau dia toh naik, kita sudah mengantisipasi bahwa kemudian batas awan yang merah saya gambarkan ini menjadi resisten untuk dia naik lebih ke atas lagi. Nah, ini perlunya analisa teknikal. Bahwa oke, kemungkinan IHSG naik karena sudah melampaui garis biru tipis ini. Akan tetapi kita harus juga mengetahui bahwa dia kemungkinan akan tertahan oleh garis merah ini. Kalau dia menembus garis merah ini, sudah tanda-tanda baik. Ya, ini tanda baik. Apalagi kalau sudah dia menembus batas atas awan, ya, batas atas awan ini saya gambarkan. Batas atas awan dan bisa saja dia melanjutkan lagi kenaikan. Di sini saya bisa memperlihatkan kepada Anda bagaimana sebenarnya
dengan menguasai satu halaman chart ini saja, satu halaman grafik ini saja, saya sudah bisa bercerita banyak. Ya. Antisipasi tentang IHSG. Ingin saya tekankan kembali bahwa dikatakan tadi bahwa IHSG dalam area bearish. Akan tetapi justru area bearish ini bisa memberikan kesempatan kita membeli saham di dalam keadaan yang murah. Kapan membelinya? Ada garis-garis tertentu di mana kalau candle menembus garis tertentu itu ke atas itu merupakan tanda beli. Akan tetapi jika masih ada di daerah tanda di dalam area merah ini tanda belinya lemah, ya. Dia tanda belinya akan kuat jika sudah berada di daerah atas awan. Baik, saya akan lihat chatroom dulu. Kiri-kiri kelihatan. Secara teknikal, chart jangka menengah bullish, tapi gimana kalau dimainkan bandar, apakah bisa pengaruh Eyang? Untuk Fani, bandar itu ada satu, ada dua. Saya tanya, tolong dijawab. Atau banyak? Bandar itu hanya satu atau banyak? Halo Fani, jawab aja, dibuka aja, di-unmute aja. Banyak Eyang ya, ada banyak, ada banyak. Bandar itu keinginannya sama atau tidak? Tolong dijawab di chat room. Beda. Tidak sama. Betul. Ya tidak sama. Jadi Fani, kalau bandarnya sendiri bisa aja dimainkan bandar. Tapi kalau bandarnya banyak, yang keinginannya berbeda, kan ada perang antara satu bandar dan bandar lainnya. Belum nggak? Betul tidak Fani? Nah, statement saya ini tolong dijawab benar atau tidak. Jika bandar itu satu, ya, bisa saja harga dimainkan oleh bandar. Tapi jika bandar itu banyak dan keinginan antara satu bandar dan bandarnya tidak sama, harga bisa dimainkan atau tidak? Tidak kan? Betul, jawaban Kamal itu tidak. Ya. Jadi untuk Fani, bahwa bandar itu tidak sendiri, puluhan loh bandar itu. Puluhan itu bandar. Itu Dokter Lani jawab bisa tuh bisa apa? Bisa dimainkan oleh bandar begitu. Tidak, Dokter Lani. Karena antara bandar satu dan bandar lainnya itu berperang juga. Tergantung siapa yang kuat. Misalnya beli saham Unilever. Ada yang ingin beli, ada yang ingin jual, ada yang ingin beli, ada yang dan beberapa bandar. Bukan bandar aja yang disebutkan bandar, nggak enak nyebut bandar. Beberapa smart money, beberapa big money yang mereka yang mempunyai uang yang banyak. Dan itu mereka bertempur satu sama lain. Tetapi ya market maker betul. Akan tetapi kita nggak usah lihat siapa itu bandar. Lihat aja chartnya. Kalau chartnya naik harganya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa si pembeli menang, bandar yang beli yang menang. Kalau chartnya merah turun, bandar yang jual yang menang. Atau kumpulan bandar yang beli menang, atau kumpulan bandar yang jual menang. Saya tidak
tidak sependapat kata-kata bandar itu, dipermainkan bandar, dipermainkan apa. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, bandar itu tidak sendiri. Bandar itu banyak sekali. Dan satu bandar dan bandar lainnya, keinginannya berbeda. Itu saya kira jawaban untuk Fani. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang saya stop share, saya kembali kepada keadaan IHSG. Mengapa hanya IHSG yang saya lihat, tidak saham demi saham? Karena kan IHSG merupakan kumpulan dari seluruh saham-saham yang ada di dalamnya. Ingat bahwa gelombang mengombang-ambingkan seluruh kapal-kapal yang berada di atas. Gelombang lautan mengombang-ambingkan seluruh kapal-kapal yang berada di atasnya, ya, di permukaannya. Kapal-kapal itu siapa? Kapal-kapal itu saham. Lautannya siapa? Gelombang lautannya siapa? Yaitu IHSG. Jadi IHSG turun naik, turun naik, turun naik. Itu juga akan merepresentasikan secara, mungkin tidak keseluruhannya, secara garis besar, turun naiknya harga saham-saham yang berada di atas IHSG. Apa yang Anda lihat? Ya, kalau Anda seorang investor, ya, tadi sudah apa yang Anda lihat stock chart, saya sudah representasikan di dalam indeks, ya, stock index chart. Itu IHSG sudah kita bahas tadi. Tadi kan mengatakan apa yang seharusnya Anda lihat untuk menganalisa keadaan pasar sekarang ini. Telah kita lihat tadi IHSG keadaannya bagaimana. Kita hanya bisa mengantisipasi bahwa IHSG kemungkinan resistennya di 5.800, kalau supportnya di 5.800, kalau ke atas mudah-mudahan tambah atas gitu. Stock index chart yaitu IHSG sudah kita bahas tadi. Sekarang apa yang akan kita kerjakan? Sebagai sebagai value investor, ya, kita sudah jawab tadi bahwa sebagai investor kita melihat, yang kita lihat adalah financial report, laporan keuangan, PBV, PER, earning per share. Yang paling gampang itu untuk menentukan sebuah saham under value atau over value adalah PER dan PBV. Kita melihat PER dan PBV tadi mengatakan bahwa sulit mencari saham-saham yang under value saat ini untuk para value investor. Akan tetapi bukan akhir, not the end of the world bagi investor, karena investor bisa melakukan investasi dengan menggunakan cara-cara growth investing dan growth at reasonable price, ya. Selanjutnya untuk kita analisa semuanya, financial analysis, kita lakukan analisa. Analisa juga sudah kita kerjakan bersama-sama sudah kita bahas bersama-sama pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Misalnya kita membahas pertemuan sahamnya Dr. Lani PH atau apa itu, ya, atau kita membahas Telkom, membahas Unilever, ya, sudah kita bahas. Jadi kita lakukan analisa keuangan, financial analysis, ya. Stock technical analysis sudah kita lakukan tadi, ya. Nanti mungkin pada suatu waktu saya ajarkan, ya. Kalau saya yang sampai seri ke-50 ini, saya akan kasih pelajaran yang dasar-dasar saja dulu, supaya Anda benar-benar mengerti, ya. Karena meskipun penuh dengan peluang, apakah itu peluang
investasi atau peluang trading ya. Pasar modal itu juga penuh dengan buaya, penuh dengan ikan hiu yang bisa memakan Anda. Oleh karena itu, saya berusaha untuk melengkapi Anda bagaimana caranya melawan apakah itu ikan hiu, apakah itu buaya, apakah itu ikan paus. Jadi bagaimana caranya Anda bisa berenang di lautan luas, di mana penuh ikan, penuh kesempatan, akan tetapi banyak ikan hiunya. Itu yang kita ajarkan. Bagaimana cara melawan ikan hiu ya. Selanjutnya saya ingin juga sampaikan ya, bahwa pelatihan ini pada bulan puasa nanti, mungkin saya hentikan dulu ya, untuk menghormati bulan puasa karena saya juga puasa. Jadi tapi sebetulnya enak sambil menunggu waktu berbunyi buka puasa kita ngajar, enak saya ngajar. Tapi nanti saya lihatlah apakah pada bulan puasa ini kita melakukan pelatihan atau tidak. Hanya saja mungkin pelatihannya agak saya kurangi ya dikaitkan dengan bulan puasa. Terutama pelatihan-pelatihan yang terlalu berat ya. Selanjutnya pelatihan ini juga akan berakhir pada sekitar bulan akhir Mei ya, bulan Juni. Setelah itu akan kita tentukan cara-cara pelatihan lain apanya yang cara-cara pelatihan bentuk lain yang akan kita berikan pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian setelah Lebaran nanti ya pada bulan Juni. Teknikal, nah ini saya presentasikan, sudah berkali-kali saya presentasikan bagaimana saya melakukan pendekatan terutama investasi dengan melakukan simple technical analysis, dengan melakukan moving average saja. Ya. Kita bagaimana sebagai value investor berusaha membeli saham di daerah yang hijau ini. Ini sudah saya presentasikan kalau tidak salah. Nah, tadi saya gambarkan ya. Beli, jual, beli, jual, beli. Nah, sekarang ini gambar yang lalu nih. Sekarang nih ada kesempatan nih, IHSG turun lagi. Bagi momentum investing dan momentum investor dan momentum trader ada kesempatan kita lihat dengan melihat Ichimoku chart tadi. Baik, saya lihat ada 2 pertanyaan, ada 2 chart. Terima kasih Eyang izin live silakan. Oh, sudah semuanya. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya kira pertemuan malam ini cukup sekian. Saya sangat merasa senang sekali bahwa pertanyaan-pertanyaan saya tadi jawabannya hampir 100% benar. Ya. Berarti apa yang kita pelajarin bersama telah dimengerti oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya kira cukup sekian pertemuan kita sore ini. Kita telah lebih 10 menit ya. Sampai ketemu nanti pada hari Minggu. Temanya akan saya beritahukan nanti. Yang tema tersebut merupakan tema yang dari satu ke satu tema lainnya merupakan tema secara berkesinambungan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Selamat sore. Ya, terima kasih ya berikutnya hari ini. Terima kasih ya. Terima Ya. kasih ya. Selamat sore. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you, Yang. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, saya pamit ya.
Terima Pak kasih, Iranik, Yang. apa kabar? Baik, Yang. Gimana kabar? Baik-baik. Ya. Gimana inget? Saya tetap kalau lihat Yang inget Yang sama Ibu terus. Saya It ingat was a makanan India. good memory for Good us. memory ya. Ya. We'll have it some more day, sometime Yes, again. yes. Ya, sekarang masih dalam berkabung sih. Masih, Oh ya, ya. Nanti Bagaimana sama. sudah ke Singapura nggak Bu Pak Aliani kemarin? Nggak boleh kan? Udah pergi ke airport. Saya Oh, pulang nggak dari boleh. airport. Iya. Saya ditolak langsung karena saya warga negara. Ya. Sedangkan wife saya sama my son both are actually Oh, ya. Singaporean. Tapi dikasih waktu 4 jam boleh ke krematorium. Cuma sesudah itu tetap harus 14 hari kuarantin lagi. Jadi nggak jadi semua. Jadi ini So, ya. I Jadi cancel all the ticket semua. ribet ya, repot ya. Ribet. Iya, ribet. Jadi no meaning jadi nggak guna lah. Baik, kita tutup supaya kita bisa rekam ya. See you. Sehingga kita bisa bagikan di seluruh grup nanti. Thank you. Oke.